Baik, teman-teman sekalian di studio, terima kasih tepuk tangannya. Itu memberi saya cukup bersemangat. Dan kawan-kawan di pejuang yang ada di seluruh tanah air, di berbagai kota seluruh tanah air, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan di Leader Forum Nasional kali ini, edisi Jumat tanggal 30 Januari tahun 2015. Berbisnis dengan ilmu, itulah tema kita, membangun bisnis dengan ilmu. Itulah tema kita hari ini dalam LF nasional kita pada hari ini. Saya kemarin telah berjalan-jalan melihat satu tempat, mengunjungi bersilaturahmi ke suatu kota di Klaten, Jawa Tengah, untuk melihat bagaimana keseharian bisnis yang dijalankan oleh seorang pengusaha muda dari kota Klaten, yang beliau ini yang saya tahu adalah seorang pejuang yang cukup intensif di dalam gerakan-gerakan perjuangannya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Di lokal dia adalah seorang penggerak, salah satu penggerak di beberapa kota di Klaten, kemudian Jakarta dan juga di Solo. Dan bisnis yang beliau lakukan ini adalah betul-betul sebuah bisnis yang cukup liquid ya kalau menurut saya, karena memberikan inspirasi. Sampai-sampai ketika saya menikmati salah satu kulinernya itu luar biasa. Dan Anda akan memiliki pendapat yang sama dengan saya ketika sudah mencicipinya. Itulah yang dilakukan oleh tokoh kita kali ini. Tetapi bagaimana sebenarnya cerita dia membangun bisnisnya ini, mulai dari jatuh bangunnya, kita lihat dulu profil singkatnya melalui tayangan berikut ini. Berbekal uang 1 juta rupiah milik istrinya, Bambang Minarno memulai usaha herbal. Usaha ini dipilihnya setelah beberapa kali jatuh bangun dalam membangun bisnis, mulai dari jualan makanan, mainan anak-anak, hingga jualan bahan bangunan. Uang 1 juta itu pun tidak semuanya dipakai untuk membeli produk. Sebagian digunakan untuk biaya pelatihan pembuat produk herbal. Berbekal dari ilmu dari pelatihan itu, Bambang memulai dengan menjual jamu milik orang lain. Setelah mengenal pasar dan target market jamu, dia mencoba menggunakan merek sendiri dari produk yang dibelinya itu. Tahun 2006, Bambang memutuskan mendirikan CV Albiruni Sukses Bersinar untuk memproduk obat herbal sendiri. Pabrik yang berdiri bersebelahan dengan rumahnya itu memproduksi 30 item obat herbal untuk berbagai jenis penyakit. Bambang mempekerjakan puluhan warga di lingkungan tempat tinggalnya sebagai tenaga produksi dan pemasaran. Dia juga menjadikan beberapa petani sebagai supplier bahan obatnya, terutama untuk bahan-bahan yang biasa dibudidayakan. Namun untuk beberapa tumbuhan langka, Bambang menanam sendiri di lahan milik keluarganya. Pengalaman jatuh bangun membangun usaha membuat ayah 5 anak ini belajar keras mencari ilmu bisnis. Berbagai forum dan kelas bisnis pun sudah didatanginya, termasuk belajar langsung pada orang yang dinilainya sebagai ahli. Mulai dari membangun sistem manajemen, tim marketing, hingga mengelola keuangan. Kini di kalangan koleganya, Bambang Minarno dikenal sebagai seorang herbalis dan ahli berbisnis herbal. Sebuah keahlian yang berbeda dengan latar pendidikan formalnya, ahli Madya Politeknik yang diperoleh di Universitas Diponegoro. Saya awalnya tidak langsung tahu. Saya membaca sekian banyak buku yang saya baca itu nggak pernah paham, ya bingung karena tidak ada gurunya. Tapi ketika ada pelatihan pengobatan herbal di Dinas Kesehatan Wonogiri waktu itu, saya ikut di sana. Itu pun juga kebetulan karena saya harus bayar utang saya di Wonogiri, sehingga utang itu harus saya bayar sendiri. Di perjalanannya ada ketemu di Dinas Kesehatan spanduk pelatihan tanaman herbal. Saya akhirnya ikut dengan uang waktu itu 150.000. Wah, mahal ya 150.000. Kebetulan waktu itu saya punya uang. Ya, istri saya punya uang yang bisa saya pakai itu 1 juta. Dengan modal 1 juta itu saya pelatihan tanaman obat 150.000. Akhirnya saya dapat ilmu konsep pengobatan herbal dengan tanaman obat yang dengan ahlinya, ada yang ngajari dari Dinas Kesehatan. Kemudian setelah itu bukan saya langsung produksi, bukan, karena waktu itu saya produksi mau gimana saya produksi, saya nggak punya uang untuk modal. Saya jualkan punya guru saya. Jualkan punya guru saya, berjalan waktu masih mereknya guru saya. Berjalan waktu sudah mulai bagus, mereknya ganti punya saya. Berjalannya waktu Maklun istilahnya. Iya, maklun. Berjalan waktu terus
Saya tanya informasi gimana sih cara produksi, beli kapsulnya, beli botolnya, beli segala peralatannya itu di mana? Dengan uang seadanya. Bahkan saya beli kapsul aja, kapsul kosong yang satu plastik isi 1.000, harganya 24.000. Hanya 24.000 waktu itu saya tuh bilang, bisa nggak diajar Mbak? Karena saking mepetnya Bang waktu itu. Setelah sukses di bisnis herbal, Bambang melirik kuliner untuk mainan berikutnya. Sebagai putra Wonogiri, Bambang memilih bakso untuk bisnis kulinernya itu. Bambang memulainya dengan belajar pada seorang pengusaha bakso yang paling enak di Wonogiri. Setelah memiliki kompetensi membuat dan menjual bakso, Bambang langsung memulai membuka gerai pertamanya di sebuah ruas jalan utama di kota Klaten. Sebagai diferensiasi, Bambang memberi nama baksonya Bakso Tengkleng Mas Bambang. Tidak tanggung-tanggung, untuk memulai bisnis baksonya itu, Bambang langsung mengeluarkan modal 250 juta rupiah. Hasilnya, di hari pertama dibuka, bakso tengklengnya itu langsung diserbu pembeli. Kini Bambang telah memiliki 5 cabang bakso tengkleng yang tersebar di kota Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Meski sudah banyak permintaan untuk franchise, Bambang tidak langsung buru-buru membesarkan bisnisnya itu. Dia memilih fokus membuat bisnisnya untuk kuat terlebih dahulu sebelum membuatnya besar. Istiqomah di jalan itu, di bisnis itu, kalaupun nanti ada dapat rezeki yang dari yang lain yang lebih besar, tetapi dalam posisi dengan atau kalian itu atau kita itu posisi yang benar-benar serius di satu bisnis itu. Karena rezeki Allah mendatangkan dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi kata bisnis A, ternyata rezekinya dapat dari bisnis B. Tapi kalau di bisnis A saja kita tidak sungguh-sungguh, tidak istiqomah, tidak serius, bisnis B yang kemungkinan itu juga ada potensi bagus, kalaupun kita masuk ke sana akan berlaku sama. Kita tidak serius, tidak istiqomah, setengah-setengah. Tapi ketika bisnis yang kecil sekali, kita istiqomah, kita yakin, kita serius. Ketika kita mengelola bisnis yang lain yang potensinya lebih gede, kita juga akan berlaku sama. Dan itulah yang akan terjadi. Kini Bambang mempekerjakan 60 orang karyawan untuk mengelola semua bisnisnya. Di hari libur, dia kerap mengajari anak-anaknya berkuda. Untuk kegiatan ini, Bambang membeli 2 ekor kuda yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Dia juga bergabung di atlet panahan kota Klaten untuk menjadi seorang yang ahli dalam olahraga itu. Menurutnya, tanpa disadari, kedua kegiatan ini membuatnya lebih sabar dan fokus dalam mengelola bisnis. Di hari libur, bersama istrinya Fajar Suryani, Bambang kerap mengunjungi 3 anaknya yang nyantri di beberapa pondok di Jawa Tengah. Tahun depan dia berencana membawa keluarganya untuk berhaji. Setelah sebelumnya, dia juga sudah menghajikan istri dan mertuanya. Dari Klaten, Jawa Tengah, tim Devri Center melaporkan. Iya. Baik, itulah sahabat pejuang profil singkat tentang Mas Bambang. Karena branding yang ada di baksonya itu Mas Bambang. Bakso tengklengnya Mas Bambang dengan huruf B yang agak unik, agak miring. Mudah-mudahan tapi ini tidak menggambarkan miringnya orangnya maksudnya ya. Tapi miring itu adalah sebuah referensiasi yang membuat orang terkenang. Dia cerita banyak kemarin kepada saya ketika berbincang-bincang tentang bakso tengklengnya itu. Guru saya tuh bilang begini, kalau Anda hanya menceritakan itu tidak bisa merasakan, ya kira-kira begitulah kalau dengan hal yang lain. Jadi untuk bisa merasakannya datang aja ke Klaten atau ke beberapa kota di mana cabangnya ada. Namun dalam waktu kira-kira, tapi beginilah, saya tidak ingin mendahului menceritakannya nanti biar orangnya aja ya enggak. Kalau orangnya menceritakan lebih ini kan, lebih marem. Kalau kita kan hanya katanya, hanya menyambung kisah saja. Baik, tanpa berpanjang kata, kalau gitu saya langsung undang inilah Mas Bambang Minarno. Gimana Mas Bambang? Ini mic-nya panggil dulu. Ya, kita berdiri dulu Mas. Agak mundur dikit biar kepalanya enggak lihat ya. Ya. Agak ketinggian Mas. Duduk aja Mas kalau gitu. Ya, ini suasananya agak enak nih Mas. Jadi sengaja kita milih suasana enak. Di belakang sana ada perapian ya kan? Ada perapian ya. Sengaja kita pasang perapian karena ini musim hujan ini Mas. Musim hujan ya. Tadi makan bakso, kalau kurang sehat minum jamu. Baik, jam berapa tadi nyampe Mas Bambang? Pagi tadi jam 9. Jam 9-an ya, naik dari Jogja lah ya? Ya naik. Dari Jogja. Nanti saking sibuknya nanti malam Mas Bambang ini harus segera pulang.
Jadi tadi sebelum Jumatan nyampe sini Mas ya. 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 Ya, inilah Mas Bambang Minarno teman-teman sekalian. Jadi saya langsung aja pokok persoalan nih Mas Bambang. Jadi di dalam ceritanya Mas Bambang itu kan bahwa sebelum menjatuhkan pilihan untuk berherbal itu secara tidak sengaja itu pun ketika naik motor kan katanya udah ngeliat spanduk. Tapi kan sebelum itu kan banyak bisnis yang dicoba-coba untuk jual barang lain. Itu apa aja yang Mas lakukan sebelum itu? Kan ada jual batu granit atau apa gitu. Banyak sekali bisnis yang saya kerjakan waktu itu. Hmm. Mulai dari jual gamping pernah, kemudian jual ikan laut, kemudian sampai jual susu formula, jual pembalut wanita juga. Oh gitu ya. Kan. Wah, saya kebayang itu. Jual abon ikan laut, kemudian ada jual voucher juga, jual oli juga, sampai lupa saking banyaknya. Paling banyaknya. Kira-kira berapa item itu? Ya kira-kira 15-an jenis bisnis yang pernah saya lakukan. Memutuskan bisnis itu ketika Anda masih sangat kuliah atau sudah selesai kuliah? Setelah selesai kuliah, tetapi waktu itu sebelum selesai saya sudah nikah itu kan. Jadi Sebelum selesai setelah kuliah, nikah saya langsung bisnis. nikah dulu baru berbisnis. Ya bisnis. Gimana ceritanya Mas? Eh, Termasuk memutuskan menikah dulu itu seperti apa? Jadi soalnya ada ini serius masalah ini Mas. Kenapa? Karena di kalangan anak muda kita seolah-olah menikah muda itu menjadi sesuatu yang terlarang. Kalau Anda sudah mampu secara macam-macam ya, secara pribadi, secara emosional, secara Iya. ekonomi terutama, ya Iya. nggak apa-apa. Kayak gitu. saya memutuskan nikah umur 22 tahun. Oke. Kenapa saya memutuskan nikah? Karena memang salah satu yang membuat kita semakin sempurna dalam beragama adalah menikah. Oke. Separuhnya. Ketika itu memang saya belum selesai kuliah, tetapi memang kita sepakat orang tua saling membiayai, walaupun menikah sambil kuliah masih dibiayai oleh orang tua, sehingga kuliah tetap tidak terlantar tapi selesai. Nah setelah itu selesai kuliah baru kita mulai bisnis. Walaupun dulu awalnya mulai SMP sudah mulai berlatih bisnis, SD SMP sudah mulai berlatih bisnis. Karena satu bisnis yang membuat saya itu sangat terkesan sampai sekarang, yang itu dapat hukuman kepala sekolah di SMP gara-gara bisnis yang saya jual adalah mercon. Nah, saya jual sama teman-teman sebenarnya itu. Saya udah kasih tahu jangan dihidupkan di sekolah. Sama anak-anak itu dibakar. Ya gara-gara itu terus akhirnya ditanya siapa yang menghidupkan, teman-teman gak ada yang ngaku. Ya karena saya merasa tanggung jawab, saya yang jual, saya yang menghidupkan, padahal bukan saya penjualnya aja memang. Itu kelas berapa itu? Itu kelas 2 SMP. Itu SMP, oh gitu, juara mercon. Oke. Ya, banyak sekali yang saya lakukan bisnis di sekolah itu. Ya waktu itu iseng, namanya anak sekolah nggak mau nyari uang sih, cuma hanya iseng bisnis. Bisnis macam-macam. Oke, tapi memang pilihan bisnis itu memang sudah dicanangkan sejak awal, cita-cita sejak awal kecil, tidak misalnya ingin memilih profesi lain atau itu terdesak. Ada juga kan teman-teman yang kita undang ke sini menceritakan, wah saya itu terdesak karena nggak ada pekerjaannya, saya pilih bisnis saja. Bukan, kalau bisnis yang saya jalani sekarang itu memang dari dulu ya, angan-angan saya banyak sekali yang saya pikirkan di waktu kecil terjadi. Saya bayangkan gini, waktu kecil saya masih SD, saya kan SD-nya masih di Wonogiri. Di depan rumah saya itu, di depan rumah orang tua itu saya bayangkan besok itu di depan rumah orang tua itu ada banyak berjajar truk. Artinya tidak mungkin kebayang ada truk milik kita itu tapi bukan dari bisnis. Alhamdulillah sekarang terbukti walaupun bukan truk tapi ada beberapa mobil armada apotek itu yang berjajar di depan itu terjadi walaupun bukan truk. Alhamdulillah terkabul impian saya waktu itu. Artinya memang sejak kecil saya cita-citanya tidak kerja di tempat orang. Walaupun setelah kuliah memang pernah 1-2 kali iseng ngelamar, ternyata alhamdulillah tidak keterima. Nah untung tidak diterima, kalau diterima mungkin malah saya tidak jadi bisnis. Iya, ceritanya kan berbeda. Ceritanya berbeda. Oke, dari sekian belas item yang telah dipilih, artinya kan bisnis yang dipilih oleh Mas Bambang ketika itu adalah menjual kembali kan, Iya. atau menjual punya orang, Iya. atau apalah namanya ngambil margin. Itu rata-rata bentuknya sama itu Mas. Artinya dalam arti beli produk Anda jual kembali atau membantu menjual punya orang lain. Sebagian besar seperti itu. Jadi barang yang kita perdagangkan adalah milik orang lain. Jadi kita belum berpikir
bagaimana produksi, karena memang yang paling sulit itu kan menjual. Banyak teman-teman yang bisa produksi waktu itu tidak bisa menjual, saya yang menjualkan. Oke. Sehingga menjual itu menjadi lama-lama menjadi keahlian saya dalam menjual kira-kira gitu. Kalau sudah ada satu dua yang memang sudah menjual, bisa kira-kira diproduksi, mampu saya produksi gitu waktu itu. Oke. Di antara sekian item itu apa yang paling sulit menjualnya, Mas? Apakah bahan bangunan, apakah susu, apakah pembalut seperti yang Anda bilang tadi? Yang paling banyak waktu itu susu formula. Susu formula. Formula. Cepat, ya. Cepat sekali perputarannya, tetapi memang karena nggak ngerti ilmu bisnis waktu itu, perputarannya cepat tapi uangnya nggak ada. Uangnya di orang-orang gitu, ya nggak bisa lancar awal-awal bisnis. Oke. Kemudian memilih ke ikan laut. Ikan laut juga seperti itu. Tapi prinsipnya saya setiap semua bisnis yang saya kerjakan, walaupun hanya sesederhana ikan laut misalkan, tapi saya bisnisnya itu tidak setengah-setengah. Saya ikan laut itu bisnis waktu itu pun belum ada HP, belum ada kamera yang dijual murah ya. Saya beli ikan laut di pasar gede itu, ikan banyar, ikan kembung, ikan baronang, ikan berapa macam ikan itu saya beli, saya bawa ke studio foto, Difoto. untuk apa? Bikin brosur berwarna. Hanya sekedar jual ikan laut, saya bikin brosur berwarna. Saya sebarkan ke perumahan-perumahan bahwa ini ada ikan laut, jual ikan laut. Dan ada slogan yang saya munculkan waktu itu biar mereka tertarik untuk membeli, itu gerakan makan ikan laut. Nah, Gerakan, di brosurnya seperti itu. Artinya dari sini saya tekankan ke teman-teman, sering saya sampaikan bahwa bisnis kecil apapun serius, maksimalkan, benar-benar kita tuh totalitas di situ. Walaupun akhirnya juga bangkrut itu kira. Tapi yang penting udah total duluan. Oke. Paling tidak kan ada perjalanan, ada pola. Kan? Betul. Memulai bangkrut. Iya. Apa masalahnya, Mas, kalau menurut Anda? Masalahnya nggak paham bisnis. Jadi nggak bisa ngelola bisnis, nggak bisa ngelola margin, nggak bisa ngelola manajemen SDM-nya. Jadi pasar kita pasokan belinya terlalu banyak, nggak bisa ngukur stok. Coba bayangkan ikan laut waktu itu. Ikan laut kita jualan, beli pertama itu langsung beli 2 kintal waktu itu pertama. 2 kintal itu kita nggak ngerti jualnya di mana. Nah, setelah beli 2 kintal itu dalam 3 hari hanya laku nggak nyampe separuhnya. Yang separuhnya busuk. Itu uang dulu juga ini. Iya, oke. Mas, kemudian gimana ceritanya kemudian sampai memilih aneh agak menarik nih. Jadi kan setelah ada pola mulai jatuh kan itu kan pola yang terlalu terulang. Ya. Nah, tiba-tiba kemudian ternyata istiqomah Anda ini, arti kerja keras Mas Bambang ini, sehingga Allah membuka satu jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Dengan jatuh pada pilihan kepada herbal. Ya. Nah, ceritanya gimana kok bisa switch ke sini? Atau ingin mengulang juga seperti sebelumnya juga misalnya? Berbeda. Jadi beberapa bisnis sebelumnya yang kira-kira 15 bisnis itu saya bisnis tidak sendiri. Jadi kongsi ya, bekerja sama dengan, ada yang 1 orang, ada 2 orang, ada yang ber-7. Dan ternyata bisnis bareng-bareng itu memang awalnya semangatnya bareng. Wah, ada temennya berembuk, ada temennya diskusi. Tapi resikonya atau kendalanya ketika bisnis bareng-bareng itu, kalau misalkan bisnis itu jadi rame, laku banyak, kemudian dapat uang banyak, nanti akan rebutan. Oke. Tapi ketika tidak ada uang, bangkrut juga rebutan lari. Kabur. Rebutan lari. Nah, mulai bisnis yang saya mulai masuk ke bisnis herbal, inilah saya mulai bisnis sendiri dan saya kerjakan sama istri. Yang bisnis awal tadi nggak pernah istri tahu tetapi nggak ngerti bisnisnya seperti apa, bagaimana keuangannya, prosesnya seperti apa, nggak tahu. Bahkan saya utang pun istri nggak tahu. Sempat utang juga berarti ya? Utang bukan pada finance ya, utang sama supplier, utang sama teman untuk investor itu. Okay. Jadi ketika saya bangkrut itu, istri saya itu sering, awal-awal kan saya stres tuh, shock. Saya di depan musola, istri itu tanya, stres itu kenapa? Dia bingung, ini kenapa? Saya diam terus. Kemudian istri mungkin tahu sedikit, saya itu dikecewakan orang, ditinggal teman, posisi bangkrut. Jadi posisi bangkrut ditinggal teman. Istri saya tanya, bilang sama saya, di jidatmu itu nggak ada tulisan kamu itu orang jelek, nggak ada tulisan kamu itu orang banyak utang, nggak ada tulisan itu. Untung istri yang ngomong itu. Iya. Kalau yang ngomong orang lain tak pukul. Jadi setelah itu saya sedikit-sedikit menyampaikan ke istri ada utang di sana. Lama kelamaan istri saya tuh terus,
ada yang lain lagi gitu. Jadi kebukanya enggak langsung. Kayak kan menjaga harga diri lah. Iya, iya. Malu kan selama ini Malu. sudah dikasih tahu istri nggak dengar gitu. Iya, lah mulai setelah itu bisnis bareng tak bantu tak kawal. Mulai sama istri harus itu. Mulai itulah bisnis mulai tertata. Istri tahu apa yang saya kerjakan. Saya mau utang, istri nggak boleh. Misalkan saya mau ngambil keputusan tertentu yang istri feelingnya tidak usah aja gitu, ya saya manut. Walaupun kadang juga sampai telinga itu, Iya, tahu lah. iya kan, Iya, iya. rasakan juga kan. Sama-sama punya istri kan. Tapi ternyata luar biasa istri ya, walaupun kadang ya nggak logis pernyataan dia, alasan dia itu nggak logis. Menurut saya itu logis saya, dia nggak logis tapi beneran dia ternyata. Tapi ini Mbak Fajar Suryani lagi nonton nggak ini? Enggak. Oh. Nah, jadi ada ketidaksengajaan kan Mas. Jadi ketika mulai Anda ingin menjatuhkan pada herbal itu. Padahal kan Anda ini kan sebenarnya apa namanya nih? Ingkar dari anunya, dari jurusan sebelumnya. Politeknik kok terjun ke jamu itu. Ya itulah kebesaran Allah yang memperjalankan saya pada satu titik saya bisnis herbal yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis saya, kuliah saya, ilmu saya. Saya sebenarnya sederhana waktu itu, saya ada pelatihan bekam waktu itu. Setelah itu sebelum pelatihan herbal itu ada pelatihan bekam yang orang itu belum ada orang tahu tentang bekam. Banyak sekali yang sangat sedikit yang tahu tentang bekam. Saya harus ceritakan bekam itu ini loh. Orang itu bilang bekam, oh bekam itu kungkum teman itu. Berendam itu kan bekam, berkungkum di air itu. Jadi istilah bekam itu saya harus jelaskan seperti ini, prosesnya seperti ini. Awal-awal itu saya lakukan itu. Nah, setelah itu saya akan belajar tentang kesehatan, belajar tentang penyakit, semuanya berkembang. Akhirnya ketemulah dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan sebelumnya tidak ada hubungannya. Mungkin waktu kecil ya ada cita-cita mungkin dari saya itu saya waktu SD kan masuk juara cerdas cermat dokter kecil waktu itu. Ya, mungkin nyambung juga di belakang. Ada hubungannya sama kesehatan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah bukan sekedar saya menjalankan herbal, bukan saya juga nggak ngerti ilmu. Saya selalu bertanya pada yang ahli, terutama saya sering datang ke kampus farmasi, saya banyak belajar bagaimana cara bikin produksi seperti apa. Banyak teman-teman farmasi yang ngasih saran seperti ini, karena dia juga belajar ilmunya tapi nggak bisa praktek gara-gara ya di kampus. Tapi ketika ketemu dengan saya kan dicurahkan ilmunya ke saya, membantu saya memikirkan. Jadi walaupun nggak maunya ilmunya awalnya, tetapi karena mau belajar akhirnya dapat ilmu tentang proses produksi dan lain-lain. Nah, seiring dengan itu memasarkannya gimana Mas? Memasarkannya dulu memang herbal bukan tidak seramai ini. Kita harus jelaskan herbal itu habatus sauda itu apa, itu orang itu waktu itu memang kita nggak sadar habatus sauda. Herbal yang kita produksi itu herbal dari seluruh tanaman asli Indonesia yang dipadukan dengan habatus sauda kira-kira gitu. Tanaman-tanaman asli Indonesia yang saya pakai itu adalah yang sudah secara turun-temurun dari literatur yang ada, itu sudah dipakai zaman dulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang memang itu berkhasiat. Nah, itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa herbal itu seperti ini loh, efek obat kimia itu seperti ini loh, sehingga masyarakat satu persatu alhamdulillah mulai tertarik sama herbal. Walaupun sekarang sudah ramai alhamdulillah, mungkin dari edukasi kita dan teman-teman yang lain, masyarakat sudah paham pentingnya memakai bahan alami daripada bahan kimia. Oke, Mas Bambang itu masuk ketika era kan yang saya tahu Mas, dulu kan jamu itu sempat menjadi primadona kan ini. Iya, jamu. Setelah itu banyak kejadian bahwa dia masukin bahan kimia, kasus di Cilacap segala macam. Ketika itu Mas Bambang melihat nggak ada pengaruh nggak? Apakah munculnya Mas Bambang itu setelah era ini atau saya munculnya setelah era itu? Jadi orang berbicara masalah jamu kesannya obat kimia, makanya yang saya kemukakan bukan jamu, herbal. Istilah herbal ternyata cukup ampuh untuk menjelaskan ke orang bahwa ini itu alami. Tapi istilah jamu, walaupun sebenarnya regulasi pemerintah namanya tetap jamu, nama asli itu jamu, bukan herbal nama luar. Tetapi untuk menjelaskan ke masyarakat itu pakai kata-kata herbal. Dan itu tidak
tidak ada yang memikirkan bahwa herbal mengandung kimia, nggak ada ceritanya. Waktu itu alhamdulillah nggak ada kendala itu. Tapi ketika bicara jamu waktu itu, jamu itu ada kimianya. Tapi walaupun sekarang istilah jamu sudah merata karena ada penelitian-penelitian dari dokter saintifikasi jamu, sehingga jamu kesannya sudah bersih dari bahan-bahan kimia ya. kayak gitu ya. Oke. Kemudian Mas Bambang, Anda ini kan bisnis jamu. Kemudian setelah di bisnis jamu itu sebelumnya ada nggak rasa misalnya yang saya tanya gini, Anda ini kan bisnis jual A, pindah ke B, bangkrut, pindah ke C, jatuh, pindah ke D terus. Nah, apakah ketika bisnis jamu ini kemudian Anda sudah siap nggak? Dalam artian sudah menyiapkan sistemnya atau tidak? Atau sudah menyiapkan dengan berbagai ilmu, dengan mencari di berbagai macam forum dan komunitas? Awalnya memang belum, kita dari sisi ilmu bisnis masih seadanya. Artinya dari 15 kali saya bangkrut itu, ilmu itu saya pakai. Kalau cara seperti itu ternyata bangkrut, akhirnya cara ini tidak. Saya dulu prinsipnya gini kok, ya ternyata sangat fatal. Kalau bisa dibayar nanti, kenapa dibayar sekarang? Lah itu salah satu yang membuat saya selalu bangkrut. Kemudian saya waktu itu masih menggampangkan, ini punya orang kita pakai dulu atau kita bayar nanti duluan. Misalkan sederhana gini, ada orang bayar ke kita 10 juta, harusnya kita setorkan ke perusahaan 10 juta. Dalam artian di sini kan kita amanah menjalankan, barang udah laku dibayar 10 juta, kita setorkan ke perusahaan, karena kita ngambil di perusahaan. Waktu itu saya masih sering berpikiran 10 juta yang terbayarkan ke saya itu tak putar dulu untuk bisnis yang lain. Ternyata itu benar. Dan itu yang ilmu dasar yang sangat prinsip itu sudah tak ganti 100%. Ada uang memang kita dititipkan amanah bayar, itu kita bayarkan. Bahkan sederhana gini, ada amanah uang 2 juta kita pegang, belum kita serahkan, uang itu kita pakai. Walaupun di rumah ada uang 2 juta di rumah yang nilainya sama 2 juta, tapi uang yang diamanahkan itu kita pakai, biasanya hilang. Cuma ada uang 2 juta, dan uang 2 juta itu pun juga ikut hilang, kepake yang lain lagi akhirnya. Karena amanah yang 2 juta itu tidak kita serahkan pada yang ya, karena kita pakai dulu. Oke. Nah, Mas Bambang, saya ingin tahu setelah ini, kapan sebenarnya Mas Bambang tuh mulai menyadari bahwa saya harus berbisnis dengan menggunakan ilmu itu? Karena berdasarkan pola sebelumnya nih kan, kemudian Anda memutuskan membuat jamu herbal dengan mendirikan CV dan pabrik yang ada di samping rumah itu. Nah, saya ingin pada tahu itu sebenarnya. Tapi sebelum itu kita harus break dulu, sahabat pejuang di seluruh tanah air. Kita akan kembali nanti melanjutkan perbincangan dengan Mas Bambang ini, bagaimana dia mengelola bisnisnya dengan menggunakan ilmu yang dia pelajari, salah satunya di IBF ini. Nah, namun oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Leader Forum Nasional Beli Indonesia.